Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan saya Miko Lagitan Permana sebagai moderator sekaligus presentator, rekan-rekan saya yang bernama Muhammad Junanda Nurido sebagai presentator pertama, Roni Setiawan sebagai presentator kedua, Sarifah Nuraini sebagai presentator ketiga, Yolanda sebagai presentator keempat. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul yaitu pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual. Bentuk pasar oligopoli merupakan perpaduan dari pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli. Pertama, adanya ketergantungan atau independence antar produsen dengan kompetitornya, sehingga reaksi atau respon kompetitornya selalu memengaruhi tindakan produsen. Kedua, adanya hambatan yang cukup besar bagi produsen baru untuk masuk pasar karena dominasi beberapa produsen. Ketiga, harga relatif kaku atau price regularity dan hanya dapat berubah jika terjadi perang harga atau kolusi harga. Keempat, kemungkinan adanya merger atau kolusi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi perusahaan yang lebih besar. Kolusi merupakan persetujuan rahasia antara dua perusahaan atau lebih untuk menguasai pasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan macam oligopoli. Pertama, model Carnot. Model Carnot adalah model yang diperkenalkan oleh ekonomi Prancis Auguste Carnot. Dalam model ini diasumsikan ada tiga hal, yaitu hanya ada dua perusahaan besar yang mengontrol harga di pasar. Yang kedua, perusahaan menerima output tertentu di perusahaan lainnya. Yang ketiga, kedua perusahaan sama-sama memaksimalkan harga. Model Carnot menunjukkan bahwa kedua perusahaan akan mengalami keseimbangan ketika menghasilkan output yang berada di output pasar jika pasar kompetitif sempurna dan pasar monopoli. Yang kedua adalah model Edgeworth. Model Edgeworth juga menggunakan perusahaan air minum dengan MC0 dengan asumsi yang sama dengan model Carnot bahwa setiap perusahaan menganggap saingan tidak bereaksi. Menurut Edgeworth, persaingan yang terjadi bukan karena jumlah produksi, melainkan pada harga, dan tiap perusahaan mempunyai batas kapasitas sebesar Q0 dengan permintaan seperti pada D. Sebuah perusahaan akan memaksimumkan keuntungan pada produksi Q1 dan dengan harga P1 jika ada perusahaan masing-masing menghadap permintaan yang sama dengan fungsi biaya yang sama, MC sama dengan 0, dan kapasitas produksi yang sama pula, maka masing-masing perusahaan akan memproduksi Q1 dan harga P1. Model ketiga adalah model Chamberlain. Baik model Carnot dan model Edgeworth beranggapan bahwa perusahaan kompetitor tidak bereaksi. Asumsi ini merupakan kelemahan pada model Edgeworth. Harga selalu berubah, dan padahal kenyataannya pada pasar oligopoli harga stabil. Chamberlain berpendapat bahwa tiap perusahaan dapat memperhitungkan keuntungan maksimum jika terdapat permintaan Q0, maka produksi total Q harus setengah Q0 dan masing-masing memproduksi seperempat Q0. Model Swayze menyatakan bahwa permintaan yang dihadapi oligopolis akan berbeda apabila dia menaikkan harga. Jika menaikkan harga, permintaan akan lebih elastis daripada menurunkan harga, sehingga permintaan menjadi patah atau kin demand function. Bentuk permintaan ini menghasilkan keseimbangan yang stabil pada A, perubahan pada BMC, sampai pada batas tertentu tidak mempengaruhi keseimbangan pada A. Model kelima adalah teori permainan. Pada teori permainan ini, tiap perusahaan mempunyai berbagai alternatif strategi kompetitor. Tiap perusahaan juga mengetahui berapa keuntungan dan berbagai strategi dari kompetitor. Terdapat dua macam, yaitu constant sum game dan bukan constant sum game. Constant sum game, jumlah keuntungan dua pada perusahaan bersaing ini adalah sama, sehingga keuntungan besar pada perusahaan satu dan keuntungan kecil pada perusahaan lainnya.
Yang keenam adalah kepemimpinan harga atau price leadership. Pada model kepemimpinan harga terdapat satu perusahaan yang dominan dan perusahaan lain yang kecil. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan dominan akan menentukan jumlah produksi atau harga sesuai dengan permintaan yang dihadapi, sehingga perusahaan kecil akan bertindak berbagai price taker seperti pada perusahaan persaingan sempurna jika permintaan total sama dengan D dan penawaran kecil-kecil adalah MC 1, maka permintaan akan dihadapi perusahaan dominan sama dengan D, selisih antara D sama dengan MC 1. Pengembangan teknologi dan inovasi. Terdapat dua alasan untuk berkeyakinan bahwa pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang paling memberikan dorongan untuk mengembangkan teknologi dan menciptakan inovasi. Dua alasan penting yang digunakan untuk menyokong pandangan ini. Yang pertama, adanya untung yang lebih dari normal, dan yang kedua, menekankan kepada persaingan harga akan menimbulkan efek yang kurang menguntungkan bagi perusahaan lain. Di samping itu, dorongan untuk mengembangkan teknologi dan terus-menerus membuat pembaruan disebabkan pula karena perusahaan tidak dapat menekankan usaha untuk menarik pelanggan secara persaingan harga, yaitu menarik pelanggan dengan cara merubah harga penjualan. Langkah ini akan menimbulkan peran harga yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, usaha untuk menarik pelanggan dijalankan secara persaingan bukan harga. Salah satu di antaranya adalah dengan mengembangkan barang-barang yang diproduksikan supaya tetap mempunyai keistimewaan tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pengembangan teknologi dan membuat inovasi untuk di setiap pembuatan produknya. Keuntungan perusahaan. Walaupun di dalam pasar monopoli terdapat persaingan, keadaan persaingan tersebut tidaklah seluas seperti di pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Persaingan terutama datang dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada di dalam industri tersebut. Dan dengan adanya kemungkinan persepakatan, persaingan masih dapat dikurangi lebih lanjut. Persaingan yang dibatasi ini, kemungkinan perusahaan mendapatkan keuntungan lebih dari normal. Kepada para konsumen, kemungkinan mengurangi persaingan dan memperoleh keuntungan yang melebihi normal ini akan menimbulkan dua akibat tidak menguntungkan. Yang pertama, harga barang akan lebih tinggi apabila persaingan lebih luas. Yang kedua, jumlah barang-barang yang dinikmati masyarakat lebih sedikit. Hal ini membuat pemerintah melakukan pengawasan yang cukup ketat. Skala ekonomi. Skala ekonomi yang dapat dinikmati pada perusahaan-perusahaan yang terdapat di pasar oligopoli dapat menjadi penghambat bagi perusahaan baru yang ingin masuk ke dalam industri. Apabila suatu perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonomis hingga tingkat produksi yang lebih besar, berarti semakin banyak produknya, semakin rendah biaya produksi per unit. Apabila permintaan di dalam pasar bertambah, perusahaan yang sudah ada di dalam industri mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi permintaan tersebut, karena mereka dapat menambah jumlah produksinya pada waktu yang sama mengurangi biaya produksi per unit. Maka semakin besar jumlah penjualan perusahaan tersebut, semakin efisien kegiatan memproduksinya. Ini akan mempersulit perusahaan baru untuk masuk karena luas pasaran barangnya lebih kecil daripada perusahaan yang telah ada, sehingga biaya produksi atau per unit lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang lama. Biaya produksi yang berbeda. Yang dijelaskan di atas adalah biaya produksi atau unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat jumlah produksi yang berbeda. Di samping itu, biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya, pada tingkat produksi, biaya produksi unit yang harus dikeluarkan perusahaan baru akan lebih tinggi daripada perusahaan yang lama. Berarti, kurva biaya total rata-rata perusahaan baru lebih tinggi daripada kurva AC yang lama. Oleh karena itu, perusahaan baru tidak dapat menjual barangnya lebih rendah daripada perusahaan yang lama. Terdapat faktor penting yang menimbulkan kecenderungan perbedaan biaya produksi, yaitu 1. Perusahaan lama
dapat menurunkan biaya produksi karena pengetahuan yang mendalam tentang kegiatan produksi sebagai akibat pengalaman yang lama. 2. Para pekerja yang sudah berpengalaman sehingga produktivitas lebih tinggi, efektif, dan efisien. 3. Perusahaan yang lama lebih dikenal oleh bank dan supplier, selain itu memperoleh kredit yang lebih baik. Keistimewaan hasil produksi. Produksi lebih terkenal produk recognition. 2. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lebih dulu dan penghargaan tinggi atas barang tersebut, sehingga tidak membentuk promosi yang berlebihan sebagai bentuk pengenalan produksi kepada pelanggan. 3. Produk terlalu rumit. Terdapat komponen-komponen berbentuk sehingga sulit membuat serta memperbaiki, contohnya mobil, motor, dan televisi. 4. Perusahaan baru harus membuat inovasi baru serta kualitas yang tinggi untuk bersaing dengan produk yang sudah ada di pasar. 5. Produk sejenis, contohnya produk rokok. Maka rokok yang diproduksi terdiri dari berbagai bentuk dan jenis sehingga mampu menyediakan berbagai produk seperti rokok berfilter atau kretek. Perusahaan sabun mandi yang mampu membuat berbagai produk sabun mandi seperti sabun solid, liquid, sampo, dan lain-lain. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam. Efisiensi penggunaan sumber daya alam akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan harga. Dan di dalam perusahaan yang memaksimumkan keuntungan, biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya alam apabila biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan harga. Keadaan ini akan tercapai bila tingkat harga adalah sama dengan biaya rata-rata yang paling rendah, ditunjukkan pada titik rendah AC. Pada pasar oligopoli, keadaan ini sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, perusahaan di oligopoli penggunaan sumber daya alam tidak efisien. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.